Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat itu karunia-Nya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat itu karunia-Nya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau curahkan bagi kami, Tuhan. Sesungguhnya setiap orang yang menyadari hidupnya adalah anugerah, takkan berhenti bersyukur, takkan berhenti memuji-Mu, Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Semua anugerahnya
Terima kasih untuk anugerah-Mu, anugerah keselamatan, anugerah kesempatan boleh melayani Tuhan, anugerah selalu dibangun di dalam-Mu Tuhan. Kalau kami boleh bermegah, kami mau hanya bermegah di dalam Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman, sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan yang lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, perikop ini berbicara tentang sekelompok orang Korintus yang membanggakan diri atas pertumbuhan iman jemaat Korintus. Mereka bermegah dengan menjadikan diri sendiri sebagai pusat untuk mengukur segala sesuatu. Dan ini merupakan kesombongan. Paulus dengan jelas menyebut mereka sebagai orang bodoh. Mereka membanggakan sesuatu yang bukan hasil kerja mereka dan membesar-besarkan diri, memegahkan diri atas hasil kerja orang lain yang mereka akui sebagai hasil kerjanya. Padahal itu adalah hasil kerja Paulus dan juga hamba-hamba Tuhan lainnya yang menyertai dalam berita penginjilannya. Ini artinya bermegah dalam kebohongan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kebanggaan yang benar adalah kebanggaan karena ada iman yang bertumbuh akibat pemberitaan kita. Inilah yang membuat Paulus bersemangat untuk memperluas terus wilayah penginjilannya, usaha penginjilannya. Ini yang pertama, bermegahlah karena akibat dari pemberitaan Injil kita itu orang bertumbuh dalam iman percayanya. Yang kedua, bermegahlah dengan kejujuran, yaitu bermegah pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan, bukan bermegah pada hasil kerja orang lain. Kita sering mendengar ya, kalau kita sedang bercakap-cakap tentang kemajuan pemberitaan Injil, lalu sering ada yang mengklaim, oh itu karena saya juga, oh itu karena saya juga. Kalau memang itu karena dia, tidak menjadi masalah. Tetapi kerap kali mengait-ngaitkan diri dengan kemajuan Injil, padahal dia tidak ambil bagian di sana, itu tidak jujur.
Setiap hamba Tuhan, setiap anak Tuhan diberi kapasitas dan wilayah tersendiri mengembangkan pekerjaannya. Tuhan yang dipercayakan kepada dia. Ini artinya bermegahlah atas apa yang sudah capai, tapi juga akui hasil kerja orang lain. Megahkan hasil kerja orang lain juga. Banggakan hasil kerja orang lain juga. Itulah kejujuran dalam pelayanan. Bermegah yang ketiga adalah bermegah di dalam Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya semua hasil yang dicapai dalam pelayanan itu semua sebenarnya karena anugerah Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan sendiri. Jadi bermegahlah dalam Tuhan. Semua karena anugerahnya. Seperti pujian yang kita naikkan di depan tadi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ingatlah keberhasilan pelayanan kita terjadi karena campur tangan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Seorang pelayan Tuhan yang benar tidak akan memperhatikan penghormatan dan pujian dari manusia untuk dirinya. Dia tidak mengejar itu. Ia akan berusaha menarik perhatian orang hanya kepada Yesus Kristus saja, bukan kepada dirinya. Kalau kemudian orang memegahkan dirinya, karena memang dia ada hasil yang dia kerjakan, dan itu sewajarnya, maka itu bagian dia untuk bermegah di dalam Tuhan. Tapi jangan melebih-lebihkan. Rasul Paulus melalui perikop ini mengingatkan setiap kita bahwa orang yang mau membanggakan sesuatu, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mau membanggakan sesuatu, hendaklah membanggakan apa yang telah dibuat Tuhan melaluinya. Sebab orang yang terpuji adalah orang yang dipuji Tuhan, dikatakan di bagian akhir ayat ini. Bukan orang yang memuji diri sendiri. Jadi bangga diri tidaklah salah, tetapi hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Karena kebanggaan yang terlepas dari kesadaran akan campur tangan Tuhan akan berubah menjadi keangkuhan dan kesombongan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu sehingga kami boleh melayani sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu. Firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa semua yang terjadi sesungguhnya karena anugerah Tuhan. Setiap kami diberi kapasitas oleh Tuhan untuk kami kembangkan sampai kepada kemaksimalan yang Tuhan tentukan. Dan bila itu tercapai semata-mata karena Tuhanlah yang memberi anugerah melayani, karena Tuhanlah yang memampukan kami melayani. Kesehatan adalah dari-Mu, hikmat adalah dari-Mu, kemampuan adalah dari-Mu, karunia-karunia adalah dari-Mu. Bila Engkau menyatakan itu melalui kami mau bermegah hanya oleh karena Tuhan. Terima kasih atas lawatan-Mu sampai saat ini, atas doa-doa yang terjawab, atas Injil yang diberitakan dan orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atas yang sakit disembuhkan, atas pemulihan keluarga-keluarga, atas kemakmuran yang Tuhan beri bagi umat dan jemaat-Mu. Itu semua anugerah. Hamba-hamba-Mu hanyalah pelayan. Biarlah kami ada di balik salib-Mu dan Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami juga umat Tuhan untuk menyadari ini. Dalam kehidupan kami semua juga karena anugerah Tuhan. Bukan hanya dalam konteks pelayanan gereja. Keluarga kami baik karena Tuhan. Usaha pekerjaan kami diberkati karena Tuhan. Anak-anak kami baik, pergaulan mereka baik karena Tuhan. Tetap dinyatakan kasih, karunia, pemeliharaan dan perlindungan. Berkati umat-Mu, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, penghidupan mereka, komunitas kami bertumbuh dalam iman percaya dalam Semacot, dan juga rekan-rekan pendukung di luar Semacot. Tuhan berkati semuanya. Tuhan limpahi anugerah-Mu, Tuhan sertai, dan segala kemuliaan
hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat syukur hanya bagi Tuhan. Atas firman-Mu pagi hari ini, atas hari yang Kau anugerahkan hari ini untuk kami jalani dalam syukur dan kemegahan kami di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian kita bermegah pagi hari ini dalam Tuhan. Demikian doa pagi kita. Demikian hari ini kita akan berjalan bersama dengan Tuhan dalam kemegahannya. Tuhan memberkati. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.